Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurkhalisa dari kelompok 12, kelompok Theta, yang dimentori oleh Kang Fikri Zikrullah Abdul Jabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matriks, lebih tepatnya definisi matriks. Jadi apa itu matriks? Mungkin sebagian orang telah mengenal apa itu matriks. Namun tidak semua orang ada yang tahu definisi matriks itu apa. Jadi apa itu matriks? Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Fauzia Nurkhalisa, saya sendiri. Lalu Nadia Firda Rahmah yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks. Lalu ada Dede Muhammad yang akan menjelaskan tentang kesamaan dua matriks operasi aljabar. Lalu Mutia Khairinisa Tazkiyah akan menjelaskan tentang penjumlahan matriks. Lalu ada Aulia Fadilatul Haq akan menjelaskan tentang pengurangan matriks. Lalu Asma Sofa Nadia akan menjelaskan tentang perkalian dengan skalar. Lalu Dapia Prabawati akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Lalu ada Hasina Lutfia akan menjelaskan tentang determinan. Siti Safira Novianti akan menjelaskan tentang inverse matriks. Lalu yang terakhir ada Salwa Nur Iskandar akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan sistem linear dengan determinan. Oke, langsung saja ke materinya. Definisi matriks. Apa itu matriks? Secara singkat, matriks itu penyajian data. Namun bila diuraikan penjelasannya atau definisi matriks, yaitu kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Tanda kurung yang dipakai untuk mengapit susunan anggota matriks tersebut bisa berupa tanda kurung biasa atau kurung siku. Bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom disebut elemen matriks atau unsur matriks. Dalam matematika, matriks merupakan susunan bilangan, simbol, atau disebut dengan ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom, sehingga membentuk bangun persegi. Oke, bentuk umum matriksnya seperti ini. A itu A11, A12, A13 sampai A1N. A21, A22, A23 sampai A2N sampai seterusnya sampai yang terakhir AM1, AM2, AM3 sampai AMN. A11 itu apa? Elemen matriks pada baris 1, kolom 1. Ini. A12 itu elemen matriks pada baris 1, kolom kedua. Ya. A13 itu elemen matriks pada baris 1, kolom 3. AMN ini elemen matriks pada baris M, kolom N. Oke, saya akan menjelaskan secara langsung, tidak memakai PowerPoint. Oke, seperti ini. Jadi di matriks itu ada istilah-istilahnya juga. Yang pertama itu ada ordo, ada elemen, ada baris, dan ada kolom. Jadi kita bahas satu-satu ya. Apa itu ordo? Ordo itu merupakan dimensi matriks yang berkaitan dengan baris dan kolom. Misalnya, ordonya itu M dikali N. Ya, M-nya itu baris. Dan N itu kolom. Lalu yang kedua ada elemen. Apa itu elemen? Misalnya, elemen M dikali N. Contohnya seperti ini. Ya. 2, 1, 3, 4, 0, 5, 3, 7, 1. Ordonya berapa? Ordonya itu 3 dikali 3. Kenapa? Karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Ya. Nah, ini memiliki 3 baris, ya, 3 kolom. Elemennya
elemen A11 itu 2, elemen A12 itu 1, ya. A13 itu 3, A21 itu 4, A22 itu 0, A23 itu 5, ya. A31 itu 3, A32 itu 7, A33 itu 1. Seperti itu. Saya akan berikan satu contoh lagi. Nah, contoh yang kedua adalah ini. A itu 2, 5, negatif 4, negatif 1, 6, sama 7. Berapa ordo A? Ordo matriks A. Ordonya itu A 2 kali 3, mempunyai 2 baris 3 kolom, ya. 2 baris 3 kolom. Lalu elemennya A11 itu 2, A12 itu 5, A13 itu negatif 4, A21 itu negatif 1, ini A22 itu 6, dan yang terakhir ini A23 itu 7. Ya, bisa dipahami. Mungkin untuk pengertian matriks dan contoh matriks sekian. Selanjutnya untuk jenis-jenis matriks akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firdarahma. Saya ingin menjelaskan tentang materi jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Secara umum, matriks persegi berordo n kali n. Contoh, matriks R berordo 2 dikali 2, dan juga ada matriks S berordo 3 kali 3. Di mana mereka memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Selanjutnya ada matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang hanya satu kolom. Biasanya matriks kolom berordo M kali 1. Contoh, matriks X berordo 3 kali 1, dan ada juga matriks Y berordo 4 dikali 1. Jadi matriks kolom dapat ditentukan jika dia hanya memiliki satu kolom. Selanjutnya ada matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris. Biasanya matriks baris berordo 1 kali n. Contoh, matriks P berordo 1 dikali 2, dan juga ada matriks Q berordo 1 dikali 3, di mana matriks P dan Q ini hanya memiliki satu baris. Selanjutnya ada matriks transpos. Transpos matriks atau matriks transpos adalah suatu matriks yang dikerjakan pertukaran antara dimensi kolom dan baris. Definisi lain dari transpos matriks tersebut adalah sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada sebuah kolom menjadi elemen-elemen sebuah baris dan sebaliknya. Contoh, jadi matriks A ini jika ditranspos maka kolom dan barisnya akan berubah. Di mana yang awalnya kolom dia akan berubah menjadi baris, dan di mana yang awalnya baris dia akan berubah menjadi kolom. Jadi selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut sebagai matriks diagonal apabila elemen-elemen atau unsur selain elemen diagonal utamanya ialah 0. Contoh, matriks D dan ada juga matriks E. Di sini semua elemen yang di luar selain diagonal utamanya bernilai 0 semua. Nah, selanjutnya ada matriks 0. Suatu matriks akan disebut matriks 0 apabila semua elemen dari matriks tersebut yakni ialah 0. Contoh, matriks O, semua elemennya bernilai 0. Selanjutnya ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah.
Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bisa berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut matriks segitiga atas apabila seluruh elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Di sini matriks A merupakan matriks segitiga atas. Mengapa? Karena elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sebaliknya, apabila seluruh elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, maka matriks persegi itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Matriks B merupakan matriks segitiga bawah. Mengapa? Karena elemen-elemen yang berada di atas diagonal utamanya bernilai 0 semuanya. Selanjutnya ada matriks simetri. Sebuah matriks dinyatakan matriks simetri jika matriks tersebut memiliki elemen yang sama seperti transposnya. Contoh, matriks A memiliki elemen yang sama seperti transposnya. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang mana seluruh elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Matriks identitas pada umumnya dinotasikan dengan I. Contoh matriks I. Matriks I ini memiliki diagonal utama yang bernilai 1 semuanya. Jadi, jika diagonal utamanya bernilai 1 semua, maka matriks tersebut bisa disebut dengan matriks identitas. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ade Muhammad akan menjelaskan ke teman-teman tentang salah satu submateri di bab matrik, yaitu kesamaan dua matrik. Jadi, di sini dua matrik dikatakan sama jika dan hanya jika ordo kedua matrik dan elemen-elemen yang bersesuaian sama. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa matrik A sama dengan matrik B apabila ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Yang kedua adalah elemen serta pada matrik A dan matrik B nilainya sama. Contoh, di sini ada dua matrik. Yang pertama matrik yang mengandung variabel, yang kedua matrik yang mengandung angka. Di sini dua matrik ini adalah sama, maka jika teman-teman disuruh mencari nilai dari A, B, C, D, maka teman-teman bisa menggunakan ketentuan dari persamaan dua matrik, yaitu bahwa nilai elemen serta pada matrik A dan matrik B nilainya sama. Di sini yang sertanya adalah A serta dengan 1, B dengan 6, C dengan 14, D dengan 8. Maka teman-teman bisa menjawab bahwa nilai A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 14, dan D sama dengan 8. Kemudian bagaimana kalau dalam satu elemen itu ada dua variabel? Di sini akan saya jelaskan. Di sini ada dua matrik. Yang pertama matrik A dan B. Matrik A elemennya 2x, 2x sama y, x min y dan 5, dan B adalah 2, 1, 3, 5. Di sini A sama dengan B, jadi matrik A sama dengan matrik B. Tentukan X dan Y. Oke teman-teman, untuk mencari nilai X dan Y, kita kembali ke ketentuan yang awal bahwa dua matrik dikatakan sama jika salah satunya adalah nilai seletak pada matrik A dan matrik B itu nilainya sama. Jadi untuk mencari X tambah Y, X dan Y itu kita menggunakan persamaan. X tambah Y ini seletak dengan 1, maka X tambah Y sama dengan 1. Kemudian X min Y seletak dengan 3, maka X min Y sama dengan 3. Jawab. Karena dalam persamaannya itu mengandung dua variabel, maka kita mengeliminasi salah satu variabel. Yang mana yang dieliminasi ada variabel X, kita kurang
X min X kosong Y plus Y min Y. Y dikurangi min Y sama dengan 2Y. 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Berarti 2Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 1. Karena yang diketik cuma baru nilai Y, variabel Y, maka untuk mencari variabel X kita tidak usah menggunakan eliminasi, kita bisa menggunakan substitusi. Substitusi Y sama dengan min 1 ke salah satu persamaan ya. Saya di sini menggunakan persamaan yang X min Y sama dengan 3. Kita tulis, kita masukkan si min 1 ke persamaan, jadi X min Y 1 jadi plus 1 sama dengan 3, berarti X sama dengan 2. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, biasanya maksudnya dari kelompok kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan matriks. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks adalah operasi penjumlahan dua matriks yang menggunakan komponen-komponen yang sama. Dua matriks dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Matriks hasil penjumlahannya juga akan memiliki apa yang sama. Nah, secara matematis, operasi penjumlahan matriks dapat diasumsikan sebagai berikut. Kita asumsikan contoh dari A, B, C, D ditambah E, Q, F, dimana A hanya bisa dijumlahkan dengan B, begitu pula dengan B hanya bisa dijumlahkan dengan E. Dimana baris ke-1 dan kolom ke-1 hanya bisa dijumlahkan dengan baris ke-1 dan kolom ke-1 pula. Kita contohnya itu 2 kali 2. Soalnya di sini 4 dan 1 7 dan 2 ditambah 2 1 4 kosong. Maka 4 hanya bisa dijumlahkan dengan 2. Kemudian yang 1 seperti yang tadi ya, hanya bisa dijumlahkan dengan 1. Begitu pula 3 hanya bisa dijumlahkan dengan 4 dan 2 hanya bisa dijumlahkan dengan 4. Maka hasilnya 4 ditambah 2 adalah 6 dan 1 ditambah 1 hasilnya kosong. 3 ditambah 4 hasilnya 7, 2 ditambah 6 hasilnya 2. Nah, untuk lebih memahami, kita akan ke soal berikutnya ini, yang adalah variabelnya. Variabelnya adalah diberikan matriks A dan E sebagai berikut: 2x 3 2x plus 2y 5. Dan terang adalah 4y z 3y plus 3 dan 5. Nah, pertanyaannya jika A dan B sama dengan 0, maka tentukanlah X, Y, dan Z. Berarti kita harus mencari nilai X-nya berapa, Z-nya berapa, dan Y-nya berapa. Kemudian A ditambah B sama dengan 0, maka ditulis, kita substitusikan di sini ya. Kemudian kita jumlahkan seperti yang soal sebelumnya, 2X ditambah 4Y, 3 ditambah Z, kemudian 2X ditambah 2Y ditambah 3Y ditambah 3 dan 5 ditambah 5. Nah, menurut kesamaan matriks dan metode S dapat kita ketahui bahwa 2S ditambah 4S sama dengan 0 karena soalnya AS sama dengan 0, maka kita substitusi, berarti 2S plus 4S sama dengan 0, 3 plus Z sama dengan 0, 2X plus 5Y plus 3 sama dengan 0. Nah, kita tinggal ruaskan. Ini pertama ya yang dapat diperoleh nilai Z, karena nilai Z ini mengandung satu berubah. Jadi 3 plus Z sama dengan 0, maka kita tinggal ruaskan yang 3 Z sama dengan 3. Kemudian kita mencari X dan Y dengan cara substitusi atau eliminasi. Di sini saya menggunakan metode substitusi. Nah, ini 2x plus 4y sama dengan 0. Kemudian 2x dimasukkan 4y ke 4y, berarti x sama dengan 4y karena 2 kita bagi dengan 2. Kemudian x sama dengan 4 dibagi 2, berarti ini 2y. Kemudian substitusi
Yang X ini hasil aslinya substitusi kebersamaan 2X plus 5Y plus 3 sama 0. Maka kita ganti X nya menjadi min 2Y. Kita masukkan 2 dikali min 2Y ditambah 5Y ditambah 3 sama 0. Maka 2 dikali min 2 sama dengan 4 Y tambah 5Y tambah 3 sama dengan 0. Di 4Y ditambah 5Y berarti sisa 1. Kita tulis saja Y sama dengan min 3. Ini min 2. Lalu kemudian kita udah tahu nilai Z, nilai X, dan nilai X ini belum selesai ya teman-teman. Jadi min 3 ini kita substitusikan ke persamaan ini supaya lebih mudah. Jadi hasilnya X sama dengan min 2 dikali menjadi min 3, X sama dengan min 2 dikali min 3, min kali menjadi plus. Nah, apapun mungkin teman-teman mau substitusi ke persamaan yang di X plus 5 atau ke persamaan yang tadi ini 2X plus 5Y plus 3 buat Y. Maka hasilnya ini teman-teman ini sebagai yang 2X plus 5Y plus 3 sama dengan 0. 2X ditambah 5 kita ganti menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 0. 2X 5 ditambah 3 sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 0. 2X ini min 15 ditambah 3 sama 12. Berarti 2X sama dengan 12, X sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 0. Nah, kita coba juga yang ini ya, persamaan 2X plus 4Y hasilnya juga sama dari 0, dimana 2X ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian 2X ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 12 sama dengan 0. Kemudian 2X sama dengan 12 ditambah 12 menjadi X sama dengan 12 dibagi 2, X sama dengan 0. Sama saja ya hasilnya teman-teman. Jadi boleh pakai ke persamaan yang lain. Terus saja mungkin yang saya selanjutnya akan membahas tentang pengurangan matriks oleh rekan saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang pengurangan matriks. Nah, di dalam pengurangan matriks ini harus berordo sama, dalam arti tidak boleh ordonya itu berbeda. Jadi ordonya harus sama. Misalnya ordonya itu 2 kali 2, maka yang satunya lagi itu harus 2 kali 2. Dalam artian kalau misalnya ininya itu P nya itu berordo 2 kali 2 dan Q nya itu harus berordo 2 kali 2. Jadi ini tidak boleh jika nantinya P itu misalnya berordo 2 kali 3, sedangkan Q-nya berordo 2 kali 2. Nah, ini dalam pengurangan tentu saja tidak boleh dan tidak akan bisa. Lalu bagaimana cara pengerjaan pengurangan matriks? Sebelum kita melanjutkan ke soal pengurangan matriks, marilah kita mengetahui dulu bagaimana pola pengurangan matriks. Misal kita contohkan, misal P sama dengan A, B, C, D, dan Q sama dengan E, F, G, H. Maka nilai pengurangan P dikurangi Q bernilai, sebelumnya kita substitusi dulu nilai P nya yaitu A, B, C, D dikurangi nilai Q yaitu E, F, G, H. Maka dapat kita simpulkan dari pengurangan ini, baris yang A itu
bersama E, yang C itu bersama G, yang B bersama F, dan yang D bersama H. Jadi maksudnya adalah A itu akan dikurangi oleh E, sedangkan C dikurangi oleh G, B dikurangi oleh F, dan D dikurangi oleh H. Nah, ini merupakan cara atau pola dalam pengurangan matriks. Langsung saja, mari kita lanjutkan ke dalam contoh soal pengurangan matriks berorder 2x2. Diketahui P bernilai 1, 1, 0, 2 dan Q bernilai 5, min 1, 1, 0. Maka seperti pola yang telah kita ketahui, jika P dikurangi Q itu sama dengan, kita substitusi dulu, 1, 1, 0, 2 dikurangi 5, min 1, 1, 0. Nah, selanjutnya yaitu 1 dikurangi 5, 1 dikurangi 5, 1 dikurangi min 1 dikurangi min 1, 0 dikurangi 1, 2 dikurangi 0. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu tinggal kita jumlahkan. 1 dikurangi 5 sama dengan min 4. 1 dikurangi min 1 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena min dikali dengan min itu akan menghasilkan nilai plus. 0 dikurangi min 1 hasilnya min 1, 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Sofa Nadia Mutmainah dari kelompok Theta. Di sini saya akan menjelaskan perkalian skalar dalam matriks. Perkalian skalar dalam matriks ini apa sih? Perkalian skalar dalam matriks merupakan matriks yang dikalikan dengan skalar. Maka semua elemen matriks dikalikan dengan skalar tersebut. Nah, notasinya di sini adalah K dikali A, dengan K adalah skalar atau suatu bilangan real. Contohnya 1, 2, setengah, dan lain-lain. Untuk K ini bisa diganti oleh semua huruf menggunakan huruf kecil. Nah, A di sini adalah matriks, bisa menggunakan huruf besar. Caranya dengan mengalihkan skalar atau suatu bilangan real tersebut dengan matriks. Perkalian skalar dalam matriks ini juga berlaku untuk yang pertama, K dikali O sama dengan O. Nah, O di sini adalah matriks 0. Yang kedua, K dikali A sama dengan O. Nah, untuk K sama dengan 0. Yang ketiga, K dikali H kali A. Nah, di sini itu merupakan sifat asosiatif, bisa asosiatif kanan atau asosiatif kiri. Yang keempat dan kelima ini merupakan sifat distributif. Nah, contohnya K plus minus H dikali A menjadi K dikali A plus minus H dikali A. Yang kelima, K dikali A plus minus B sama dengan K dikali A plus minus B. Nah, K dan H di sini merupakan skalar dan A, B di sini merupakan matriks. Nah, untuk perkalian skalar yang pertama, K dikali O sama dengan O, dengan O adalah matriks 0. Contoh K-nya di sini adalah 3. Nah, 3 di sini dikalikan dengan setiap elemennya. Dikalikan ke sini, dikalikan ke sini, dikalikan ke sini, dan dikalikan ke sini. 3 kali 0, 0, 0, 0, dan 0. Yang kedua, K dikali A sama dengan O.
Nah, untuk K sama dengan 0. Nah, di sini K-nya itu 0. Nah, dan matriks A-nya di sini 1, 2, 3, dan 4. Bilangan apapun yang dikalikan 0, hasilnya akan menjadi 0. Ya, 0, 0, 0, dan 0. Yang ketiga, dalam perkalian skalar dalam matriks. Nah, yang ketiga ini kan merupakan sifat asosiatif. Jadi bisa menjadi K dikali H dikali A. Nah, bisa menggunakan cara 3 dikali dengan matriks terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan 2, atau bisa 2 dikali 3, lalu dikali dengan matriks. Contohnya, 2 kali 3, 6. 6 dikali matriks A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. Yang keempat merupakan sifat distributif. Nah, di sini kan K plus minus H dikali A, atau K dikali A plus minus H dikali B. Nah, di sini bisa menggunakan cara yang pertama, 5 dikalikan dengan matriks A, lalu dikurangi dengan hasil dari 2 dikali matriks A, atau kita bisa menjumlahkan ini dulu. 5 dikurangi 2, 3 dikali matriks A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Hasilnya menjadi 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 4, 12. Yang kelima di sini masih menggunakan sifat distributif. Nah, di sini kan K dikali A plus minus B bisa menjadi K dikali A plus minus K dikali B. Nah, caranya ini bisa kita menjumlahkan dulu dua matriks ini, lalu dikali 2, atau bisa 2 dikali matriks A, lalu 2 dikali matriks B. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa gunakan yang 2 dikali, ini kita jumlahkan dulu. 1 tambah 0, 1, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 0, 4. Lalu kita kalikan dengan skalarnya. 2 dikali 1, 2, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 5, 10, dan 2 dikali 4, 8. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dapia Prabawati dengan NIM 12020050033 dari Pendidikan Matematika kelas A, kelompok 12, Theta. Di sini saya akan menjelaskan materi perkalian matriks. Perkalian matriks. Perkalian matriks adalah perkalian yang terdiri dari suatu matriks atau susunan bilangan berupa kolom dan angka, serta memiliki sifat-sifat tertentu. Untuk contohnya, misalkan matriks A, B, C, D berukuran 2 kali 2 dikalikan dengan matriks B, C, K, L, M berukuran 2 kali 2. Maka A kali B. Untuk yang pertama, A dikali J plus B dikali L. Selanjutnya, C dikali J plus C dikali L. Untuk selanjutnya, A dikali K plus B dikali M. Dan untuk yang terakhir, D dikali K plus D dikali M. Syarat dua matriks dapat dioperasikan perkalian, yaitu banyak matriks pertama sama dengan banyak kolom matriks yang kedua. A M kali N dikali B N kali T sama dengan C M kali T. Untuk sifat-sifat matriks itu ada 6. Yang pertama, perkalian dengan matriks 0. Yang kedua, asosiatif. Yang ketiga, distributif kiri. Yang keempat, distributif kanan. Yang kelima, perkalian dengan konstanta C. Yang terakhir, perkalian dengan identitas.
Untuk sifat perkalian dengan matriks 0, yaitu A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Sifat perkalian asosiatif, dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Sifat distributif kiri, A dikali B dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Sifat distributif kanan, A plus B dikali C sama dengan A kali C plus B kali C. Untuk sifat-sifat perkalian dengan matriks identitas, yaitu A kali I sama dengan I kali A. Untuk contohnya, berapa nilai X plus Y yang memenuhi? Di sini sudah tertera. Untuk matriks yang pertama, X 1 min 1 Y. Untuk matriks yang kedua, 3 2 1 0. Untuk hasilnya sudah diketahui, yaitu 7 4 min 3 min 2. Di sini kita disuruh mencari nilai X plus Y. Maka X dikali 3 menjadi 3X plus 1. X. Selanjutnya, min 1 dikali 3 sama dengan min 3 plus Y. Selanjutnya 2X jadi min 2. Setelah itu disubstitusikan. Untuk nilai yang pertama, 3X plus 1 sama dengan yang sudah diketahui, yaitu 7. Satunya pindah ke sebelah kanan. Jadi 3X sama dengan 6. X 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan untuk mencari Y-nya, 3 plus Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 plus 3. Y 0. Maka X plus Y sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya adalah determinan matriks yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hasina Lutfia. Oke, determinan matriks. Determinan matriks itu terbagi menjadi dua, yaitu determinan matriks berordo 2 atau 2 kali 2 dengan determinan matriks berordo 3 atau determinan matriks 3 kali 3. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah, determinan matriks berordo 2 kali 2. 2 kali 2 itu apa? Nah, 2 itu adalah 2 kolom. 2 baris dan 2 kolom. Jadi terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, seperti di dalam contoh ini ya. Jika A sama dengan A, elemen A, B, C, dan D, maka det A sama dengan determinan adalah determinan A sama dengan AD dikurangi BC. Nah, kenapa? Karena kita sedang menjelaskan matriks, maka huruf di sini itu harus kapital, kecuali yang di dalam kurung karena dia sebuah elemen. Nah, kemudian maka det A itu apa? Det A itu adalah determinan sama dengan determinan A. Nah, penulisan determinan itu disimbolkan dengan seperti nilai mutlak ini. Nah, ini disininya determinan A adalah determinan A sama dengan AD dikurangi BC. AD dikurangi BC itu dari mana? AD itu sama dengan A dikali D ya. A dikali D dari elemen yang di atas, kemudian dikurangi B dikali C. Nah, itu. Jadi didapatkan rumus determinan A sama dengan AD dikurangi BC. Kemudian kita mulai ke contoh biar lebih paham ya. Nah, oke, kita ke contoh.
tentukan determinan dari Q sama dengan min 8, 3, 5, dan min 2. Jawab. Oke, kita jawab. Nah, karena kita akan mencari determinan Q, maka di sini ditulis determinan Q ya, bukan A, karena di sini yang diketahuinya yaitu matriks Q sama dengan tadi rumusnya itu determinan A yaitu sama dengan AD dikurangi BC. Nah, AD, kita cari AD. Ini sebagai A dan ini sebagai D. Maka negatif 8 dikali negatif 2. Oke. Kemudian dikurangi B kali C. Ini sebagai B 3 dan ini sebagai C 5 dikali 5. Oke. Sama dengan min 16 dikurangi 15. Min 16 dikurangi 15 itu adalah min 31. Nah, jadi hasilnya adalah Q adalah 31. Oke. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu determinan matriks berorder 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu berarti 3 baris dan 3 kolom seperti dalam contoh. Nah, kemudian rumus determinan matriks seperti yang diketahui ya, disimbolkan determinan itu seperti ini. Rumusnya didapat AE ditambah BFG ditambah CDH dikurangi BDI ditambah AFH ditambah CEG. Kenapa dapat seperti itu? Nah, kita lihat dari sini. Kan awalnya cuma ABC ya, sampai sini aja nih, sampai sini yang ini kita tutup. Ya, yang ini kita tutup. Nah, karena kita akan mencari determinan menggunakan metode Sarus sama seperti yang di determinan matriks 2 kali 2, maka si A kolom ini yang ada satu kolom ini dan satu kolom ini itu ditambahkan ke sini. Jadi nanti akan didapat A dikali E dikali I ada ya, kemudian B dikali F dikali G ada, kemudian ditambah C dikali D dikali H. Nah, sudah, ini baru diketahui yang sisi kirinya. Kemudian kita kurangi, tuh kita kurangi. Nah, karena kan tadi kalau di B itu kan, kalau di sini itu kan B dikali C. Nah, berarti dari sini ke bawah B dikali D dikali I ada, B kali D kali I ditambah A dikali F dikali H ada, kemudian C dikali E dikali G. Nah, ini juga ada. Jadi rumus determinan matriks 3 kali 3 itu adalah AEI ditambah BFG ditambah CH dikurangi BDI ditambah AFH ditambah CEG. Berarti pahami? Nah, kemudian kita jelaskan contoh dari determinan matriks 3 kali 3. Tentukan determinan dari P 1, 2, 3, 3, 2, 1, dan 2, 1, 3. Nah, kita cari ya, karena kita mencari determinan, maka rumusnya seperti ini. Sama dengan, nah, tadi kan seperti yang tadi diajarkan ya. Nah, kita cari dulu. Oke, sebelum ke sini kita tulis dulu seperti tadi. Pakai garis. Pakainya garis ya, bukan kurung seperti ini. Pakainya garis, tulis di sini 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Nah, terus kita ambil garis potong-potong untuk menambahkan ya di sebelah kanannya dengan kolom yang ini. Itu 1, 3, 2, dan 2, 2, 1. Oke. Nah, kemudian kita cari determinan P sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 yaitu 1 dikali 2, 2 dikali 3 yaitu 6. Oke, 6. Oke, ditambah 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1, 2 dikali 2 yaitu 4. Ditambah 3 dikali 3 ya, kemudian dikali 1, 3 kali 3, 9 dikali 1 ini 9.
dikurangi. Nah, di sini 2 dikali 3 6, 6 dikali 3 yaitu 18. Kemudian 1 dikali 1 1 dikali 1 1. Oke. Ditambah 1. Kemudian 3 dikali 2 6 dikali 2 yaitu 12. Ditambah 12. Oke. Sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 9 19 ya. 19 dikurangi 31. Oke. Maka hasilnya adalah dulu deh. 19 dikurangi 31 yaitu hasilnya berarti negatif 12. Nah, maka determinan P adalah minus 12. Nah, sudah. Mungkin selanjutnya untuk materi inverse matriks akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safira Novianti dari kelompok Theta. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi inverse matriks. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari inverse matriks itu sendiri. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan AB sama dengan BA sama dengan identitas. Identitas matriks adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 semua. Nah, cara menulis matriks inverse matriks adalah dengan memakaikan minus 1. Misalnya ada matriks A, berarti inverse dari matriks A adalah A pangkat minus 1. Nah, jenis-jenis matriks itu ada, inverse matriks itu ada dua, ada matriks persegi berordo 2 dikali 2 dan matriks berordo 3 dikali 3. Rumusnya sama sebenarnya. Buat yang berordo 2 kali 2 itu A inverse sama dengan 1 per determinan dikalikan adjoin. Kalau yang matriks berordo 3 kali 3 itu A inverse sama dengan 1 per determinan dikalikan adjoin. Kita ke contoh yang pertama. Diketahui matriks A berordo 2 kali 2, 3, 4, 5, 1, dan matriks B, minus 1, minus 2, 2, dan 7. Jika M sama dengan A ditambah B, maka M inverse adalah, kita jawab ya. Nah, yang pertama kita mencari dulu ini yang diketahuinya M sama dengan A ditambah B, berarti kita menambahkan, kita menjumlahkan matriks A dan matriks B. Berarti 3 ditambah minus 1, 4 ditambah minus 2, 5 ditambah 2, dan 1 ditambah 7. Hasilnya adalah 2, 2, 7, 8. Selanjutnya kita ke rumusnya. M inverse sama dengan 1 per determinan dikalikan adjoin. Nah, determinannya itu adalah AD dikurangi BC. Nah, ini A, B, C, dan D. Selanjutnya, ini D-nya, D itu 8. Min B berarti min 2, min C berarti min 7, dan A sama dengan 8. Nah, ini AD berarti A dikali D. Berarti 2 dikali 8 dikurangi B dikali C, 2 dikali 7. Ininya tulis kembali. Lalu 2 dikali 8, 16 dikurangi 2 dikali 7 itu 14. Ini tulis kembali. Dan 1 per 16 dikurangi 14 itu 2, berarti jadi 1 per 2 dikali dengan 8 min 2 min 7, 2. Kita tinggal kalikan saja sebenarnya. 1 per 2 dikali 8 jadi 8 per 2, 1 per 2 dikali minus 2 jadi minus 2 per 2, 1 per 2 dikali minus 7 jadi minus 7 per 2, 1 per 2 dikali 2 menjadi 2 per 2. Lalu disederhanakan 8 per 2 menjadi 4, minus 2 per 2 menjadi minus 1, min 7 per 2 menjadi min 7, dan 2 per 2 menjadi 1. Ini adalah hasil akhir dari M inverse. Selanjutnya kita ke contoh yang nomor 2. Ini adalah ordo yang berordo 3 dikali 3. Yang ditanyakannya adalah B inverse-nya. Kita jawab. Jangan lupa rumusnya adalah B inverse sama dengan 1 per determinan
dikalikan dengan adjoin. Nah, langkah-langkah pertama kita mencari determinannya dulu. Nah, caranya itu dengan menuliskan ini si matriks berordo 3x3-nya, lalu menulis ulang 2 kolom utama. Nah, caranya mencari determinan adalah dengan mengalihkan diagonalnya. Diagonal ini yang pertama nih, 2 dikali minus 1 dikali 0 itu 0, ditambah 1 dikali 4 dikali 2, 8 ditambah 0 dikali 3 dikali 2 itu 0. Lalu dikurang diagonal yang setelahnya, 2 dikali minus 1 dikali 0 itu 0, dikurang 2 dikali 4 dikali 2 itu 16, dikurangi 0 dikali 3 dikali 1 itu 0. Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 8. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari minornya. Nah, cara mencari minornya itu adalah dengan seperti ini. Kita menutup yang pertama M11 berarti baris 1 kolom 1. Berarti minus 1 dikali 0 dikurang ya, semuanya dikurang 2 dikali 4 berarti hasilnya minus 8. Lalu selanjutnya baris 2 kolom 1 berarti 1 dikali 0 dikurangi 2 dikali 0 berarti 0. Lalu baris 3 kolom 1 dikali 4 dikurangi minus 1 dikali 0 4 hasilnya. Lalu baris 1 kolom 2 berarti 3 dikali 0 dikurangi 2 dikali 4 itu minus 8. Lalu baris 2 kolom 2 dikali 0 dikurangi 2 dikali 0 itu 0. Dan baris 3 kolom 2 dikali 4 dikurangi 3 dikali 0 itu 0. Dan baris 3 kolom 2 dikali 4 dikalikan 3 dikali 0 itu 8. Lalu selanjutnya ini baris 1 kolom 3 dikali 2 dikurangi 2 dikali minus 1 hasilnya 8. Lalu baris 2 kolom 3 2 dikali 2 dikurangi 2 dikali 1 itu 2. Dan yang terakhir adalah baris 3 kolom 3 berarti 2 dikali minus 1 dan dikurangi 3 dikali 1 hasilnya minus 5. Nah, kita sudah mengetahui minornya. Setelahnya adalah kita mencari kofaktor. Nah, ingat ya tandanya itu plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Kita tulis kembali ini sesuai dengan barisan dan kolomnya. Lalu kita ini tinggal dijumlahkan saja. Plus minus jadi minus kan, minus 8. Ini minus minus jadi plus. Ini tetap plus, ini minus. Kalau 0 kan tetap ya, nggak usah pakai minus. Terus ini plus, terus ini minus 2, plus 4, min 8, dan ini plus minus menjadi minus 5. Selanjutnya adalah, yang langkah terakhir adalah adjoin. Nah, adjoin itu adalah kofaktor ditransposkan. Nah, ini kita yang pertama ini kita transposkan dulu si kofaktor B-nya. Cara mentranspos itu adalah yang asalnya baris itu menjadi kolom. Ini asalnya baris, ini jadi ke bawah jadi kolom. Ini juga baris jadi ke bawah jadi kolom. Baris jadi ke bawah jadi kolom. Nah, lalu kita masukkan nih ke rumusnya. B inverse sama dengan 1 per determinan. Nah, determinannya ini udah ketahui kan, minus 8 dikalikan dengan adjoinnya. Adjoinnya ini udah ketahuin. Nah, ini tinggal kali-kaliin aja. 1 per minus 8 dikali minus 8 jadi 1, 1 per min 8 kali 0 jadi 0, 1 per min 8 kali 4 jadi minus 1 per 2, 1 per min 8 kali 8 jadi minus 1, 1 per minus 8 dikali 0 jadi 0, 1 per min 8 dikali min 8 jadi 1, 1 per min 8 kali 8 jadi minus 1, 1 per min 8 kali minus 2 jadi 1 per 4, dan yang terakhir 1 per min 8 kali minus 5 menjadi 5 per 8. Ini adalah hasil dari B inverse. Selanjutnya, nih contoh ini ada sifat-sifat inverse matriks. Nah, yang pertama ini adalah A dikali B sama dengan C. Kalau yang ditanyakannya A, berarti berarti C dikali B inverse. Nah, kalau misalnya yang dicarinya B, berarti A inverse dikali C. Nah, ini harus dihafal ya, nanti takutnya lupa.
Nah, yang sifat yang ketiga ini, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A, berarti itu adalah identitas matriks. Lalu yang keempat, jika A inverse diinversekan lagi, berarti hasilnya adalah itu sendiri gitu. Jadi hasil awal yang semula itu. Yang terakhir adalah AB inverse itu bisa ditulis B inverse dikalikan A inverse. Kita ke contohnya. Jika diketahui matriks ini P dikali P sama dengan 4, 11, 7, 8, maka matriks P, nah ini kita misalin dulu nih. Ini misal ini tuh adalah A dan ini adalah B. Nah, berarti A dikali P sama dengan B kan? Yang ditanyain adalah P. Nih, yang ditanyain adalah P. Berarti belakangnya kan ini, berarti ditanyanya B. Berarti P sama dengan A inverse dikali B. Nah, selanjutnya kita tulis nih A inverse. A inverse dikalikan dengan ini si B-nya. Nah, A inverse itu dengan berarti kan 1 per determinan kali adjoin. Berarti 1 per ini 1 dikali 1 dikurangi 3 dikali 2 berarti 6. Dikalikan dengan adjoinnya tinggal dibalikan aja. Ini D, ini A, ini tinggal balikan, ini tetap 1 kan, ini 1, dan ini berubah menjadi tandanya berubah menjadi minus dua-duanya. Nah, dikalikan dengan matriks B. Selanjutnya 1 dikurangi 6 adalah minus 5 dan ini tinggal dikalikan. Ini nah, cara mengalikannya adalah dengan baris 1 dikali kolom 1. Berarti 1 dikali 4, terus minus 2 dikali 7, minus 14. Lalu baris 1 dikali kolom 2, berarti 1 dikali 11 itu 11, minus 2 dikali 8 itu minus 16. Lalu baris 2 dikali kolom 1, minus 3 dikali 4 itu minus 12, 1 dikali 7 itu 7, dan baris 1 dikali kolom 2, minus 3 dikali 11 minus 33, 1 dikali 8 itu 8. Selanjutnya adalah kita menjumlahkan dulu. 4 dikurangi 14 minus 10, minus 12 ditambah 7 minus 5, minus 11 dikurangi 16 minus 5, minus 33 tambah 8 minus 25. Setelah itu kita kalikan saja. Ini kalikan satu-satu. 1 per minus 5 dikali minus 10 itu artinya 2, 1 per min 5 dikali min 5 1, 1 per min 5 dikali min 5 itu 1, 1 per min 5 dikali min 25 itu hasilnya 5. Nah, ini adalah hasil akhir dari matriks P. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Iskandar. Untuk video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan determinan. Untuk pembahasannya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dengan determinan, dikenal sebagai cara Cramer. Sistem linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel atau perubah dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Untuk bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. AX ditambah BY sama dengan M, CX ditambah DY sama dengan M. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dapat dicari dengan beberapa cara, di antaranya yaitu bisa menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, metode determinan, metode inverse matrix. Untuk kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian dengan menggunakan metode determinan. Langsung saja ke contoh soalnya.
Dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Persamaan yang pertama, 3x ditambah 7y sama dengan 5. Persamaan kedua, 2x ditambah 5y sama dengan 4. Langkah pertama, ubahlah sistem persamaan di atas ke dalam bentuk persamaan matriks. 3 itu A, 7 itu C, 2 itu B, 5 itu D. Nah, untuk langkah kedua, tentukanlah nilai D, dx, dy dengan ketentuan seperti pada langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita akan mencari nilai D. Nah, untuk nilai D ini, yaitu determinan, bisa langsung dikali silang. A dikali D dikurangi B dikali C. 3 itu A, 2 itu C, 7 itu B, 5 itu D. Bisa langsung dikali silang. 3 dikali 5 dikurangi 7 dikali 2 sama dengan 15 dikurangi 14, dan untuk nilai D itu hasilnya 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dx. Nah, untuk mencari nilai dx itu AC-nya diubah menjadi mn, di mana 5 itu M, 4 itu N. Nah, dari sini bisa langsung kita kali silang. 5 dikali 5 dikurangi 7 dikali 4 sama dengan 25 dikurangi 28. Jadi nilai untuk dx itu adalah min 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dy. Untuk dy ini, BD-nya itu diubah menjadi mn. Bisa langsung dikali silang. 3 dikali 4 dikurangi 5 dikali 2 sama dengan 12 dikurangi 10. Dan untuk nilai dy itu adalah 2. Nah, langkah terakhir itu langkah ketiga, kita mencari nilai x dan juga nilai y. Rumus nilai y itu adalah dy per d. Tadi kita sudah mencari nilai d itu sama dengan 1, nilai dy itu 2. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Untuk nilai x itu rumusnya dx dibagi d. Dx itu min 3. Jadi min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x itu sama dengan min 3 dan y itu adalah 2. Sekian untuk video pembelajaran dari saya dan juga teman-teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.